Bisa tidak? Kalian tidak kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa gila ya? Bisa gila. Kalian gila kalian gila Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa gila ya? Bisa gila. Kalian gila kalian gila Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Wartawan merupakan sebuah profesi yang mengharuskan dirinya untuk selalu menguak informasi untuk dipublikasikan ke media massa.
Tak jarang dalam proses pencarian berita, wartawan dihadapkan pada situasi yang tak diinginkan. Salah satunya adalah memperoleh tindakan kekerasan. Pemirsa, seperti apakah pengalaman para wartawan saat meliput berita demi menyajikan informasi kepada pemirsanya? Inilah 7 tindakan kekerasan terhadap wartawan versi On The Spot. Diawali dengan peristiwa penamparan seorang wartawan di tanah air yang terjadi beberapa waktu lalu. Terdakwa kasus penyuapan Akil Mokhtar diberitakan menampar seorang wartawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Aksi ini sempat menjadi pembahasan hangat. Peristiwa ini terjadi setelah Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif tersebut menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Puluhan wartawan langsung mencecar Akil dengan berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai kesiapannya memotong jari. Sebelumnya Akil pernah melontarkan ide tersebut untuk membuat jera para koruptor. Bukannya menjawab, Akil Mokhtar justru merespon pertanyaan tersebut dengan menampar salah satu wartawan yang berdiri di dekatnya. Peristiwa ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Seorang wartawan Trans 7 bernama Anton Nugroho Kusumawan mengalami luka di bagian pelipis kanan setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan. Saat itu pria yang akrab dengan sapaan Anton ini tengah meliput aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan bahan bakar minyak di kota Jambi. Karena situasi mulai memanas, salah satu aparat melepaskan tembakan gas air mata. Anton pun terkena, lalu tiba-tiba terjatuh. Seorang saksi menyebutkan bahwa polisi tersebut secara sengaja mengarahkan senapan ke arah Anton. Penembakan tersebut menimbulkan kemarahan pendemo. Sementara Anton langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Dengan terjadinya insiden tersebut, salah satu anggota Sabara Polresta Jambi dinilai lalai menjalankan tugas sehingga gas air mata yang dipegangnya meletus. Bribtu Dodi dinyatakan tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan yang berlaku, serta menyalahi wewenang. Seorang koresponden televisi Suriah meninggal dunia ketika meliput bentrokan di dekat perbatasan Lebanon. Pemerintah Suriah mengatakan bahwa peristiwa tersebut pertama kalinya terjadi di Suriah. Peristiwa yang terjadi bulan Mei 2013 lalu ini merenggut nyawa Yara Abbas. Reporter Al-Ikhbariyah TV ini diserang oleh pemberontak di dekat kota Qusair, Provinsi Horn. Peristiwa ini terjadi saat Yara beserta juru kamera dan sopirnya hendak menuju ibu kota Damaskus dari kota Al-Qusair. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh kelompok pemberontak. Berdasarkan laporan Badan Hak Asasi Manusia, Yara ditembak oleh penembak gelap. Peristiwa berikut terjadi di Sacramento, California, Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 2011 silam. Segerombolan orang menyerang seorang wartawan bernama John Labertini dan juru kameranya Rebecca Little yang tengah meliput berita tentang penembakan. Saat itu keluarga dan kerabat korban penembakan tengah berkumpul di sebuah tempat parkir. Namun mereka sepertinya tak menyukai keberadaan John dan Rebecca. Puluhan keluarga dan kerabat korban ini kemudian menyerang John dan Rebecca. Sementara itu, John terus mendapat serangan dari beberapa orang. Polisi kemudian datang ke lokasi kejadian dan membubarkan mereka.
Seorang reporter televisi Fox bernama John Bates diserang secara brutal oleh sepasang suami istri Maret 2012 silam. Saat itu John memang tengah melakukan investigasi mengenai sebuah kasus penipuan di San Diego, California yang melibatkan seorang pria bernama Assad Sulaiman. Saat melakukan peliputan, tiba-tiba istri Assad yaitu Rosa Amelia Baraza datang dan melontarkan makian pada John dan sang juru kamera. Tak lama kemudian Assad datang. Tanpa diduga, Assad langsung menyerang John dengan cukup brutal. Ia mendorong, memukul, dan menggigit John hingga ia kewalahan. John mendapat luka yang cukup parah, sementara kedua suami istri tersebut akhirnya diamankan oleh kepolisian setempat. Seorang reporter dan juru kamera dari televisi ABC mendapat perlakuan kasar dari seorang wanita. Saat itu, reporter Abby Nisgoda mendatangi rumah seorang wanita bernama Melissa Lawrence yang tengah menunggu perkembangan kasus putrinya yang tertembak. Abby dan sang juru kamera datang dan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap seorang tersangka. Namun Melissa justru berang. Ia melempar sang juru kamera dan Abby dengan batu serta tongkat pemukul. Kedua awak berita ini pun memutuskan untuk pergi. Namun Melissa justru melepaskan kedua anjingnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang sang reporter. Reporter Abby pun ketakutan dan mendapat beberapa luka gores dan gigitan dari anjing-anjing Melissa. Karena perlakuan kasarnya, Melissa akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang jurnalis dan kameramen stasiun televisi Colombia, RCN, diserang di Caracas, Venezuela. Keduanya diserang saat meliput kondisi negara itu usai wafatnya sang presiden Hugo Chavez. Carmen Andrea Rengifo dan Samuel Sotomayor diserang oleh sekumpulan pendukung Chavez di luar rumah sakit militer. Saat itu warga tengah menunggu jasad Chavez dipindahkan dari rumah sakit menuju Akademi Militer Venezuela. Rekaman dramatis menunjukkan bahwa kedua jurnalis tersebut dipukuli dan dikejar-kejar oleh warga. Beruntung mereka akhirnya bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan sepeda motor. Carmen dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Sementara tidak jelas apa yang membuat warga melakukan aksi kekerasan tersebut. Kuat dugaan keduanya dicurigai warga bahwa mereka bekerja untuk stasiun televisi yang sering menyerang Chavez. Pemirsa, itulah ketujuh tindakan kekerasan terhadap wartawan versi On The Spot.